dipotong ya kalau jualan di Shopee. Kak, aku labanya sedikit tapi biaya administrasi dan biaya layanannya lebih gede dari laba aku jadi rugi. Nah, kenapa sih Kak harus ada biaya layanan? Nah Kak, terus kayak gimana kalau aku rugi ongkir nih, ongkirnya kayak double gitu, 2 kali lipat, dan aku kayak dipotong ongkirnya tuh, gratis ongkirnya tuh pembayarannya dari aku. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Evan Mulani di channel aku. Hari ini aku mau bahas tentang pemotongan dan biaya subsidi dari pihak Shopee. Ketika kita menjual produk di Shopee itu ada biaya layanan dan biaya administrasi lainnya. Nah, di sini aku mau bahas itu karena banyak banget yang nanya ke aku kenapa sekarang pendapatannya tuh jadi berkurang semenjak ada biaya administrasi dan biaya layanan. Jadi buat kalian yang penasaran dan belum mengerti tentang ini, jangan lupa subscribe dulu di bawah dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, jadi di Shopee tuh ada namanya biaya layanan dan biaya administrasi. Itu tuh kalau kita ikutan program dari Shopee, pasti kita tuh dipotong namanya biaya layanan dan biaya administrasi dari Shopee. Nah, misalkan kalian ikut gratis ongkir ekstra, itu tuh ada biaya layanannya, biaya administrasinya itu sebesar 3% teman-teman. Dari sebelum kalian daftar itu tuh udah dijelasin sama aku. Kalau kalian ikutan program-program dari Shopee pasti tuh ada biaya layanannya kayak gitu. Jadi selain meningkatkan penjualan kita karena kita juga ikutan daftar gratis ongkir dan dapat voucher dari Shopee-nya, itu tuh kita harus membayar sebesar 3% dari Shopee-nya. Nah, di sini aku mau contohin beberapa orang yang udah beli ke toko aku dan biaya layanan dan biaya administrasinya tuh yang ditanggung sama aku tuh berapa aja. Nah, di sini aku mau liatin dulu yang satu. Nah, ini tuh pas kemarin aku lagi ada diskon atau lagi ngadain diskon 17 Agustus itu kan, kalau lagi ada acara puncak Shopee kayak 66, 77, 88, 99 dan juga tanggal-tanggal lainnya yang gratis ongkir minimal 0, biasanya tuh biaya layanan dan biaya administrasi sama Shopee-nya tuh dihilangkan, atau ada biaya administrasinya cuma 1% aja selama masa periode itu. Kayak aku kan udah star seller, jadi pas kemarin lagi ada ngadain diskon itu tuh aku dipotongnya cuma lagi biaya adminnya tuh, biaya administrasinya cuma 2.760 dari, jadi cuma 1% aja yang dipotongnya dari Shopee. Nah, pas lagi ada acara puncak-puncak itu, Shopee tuh biasanya enggak memotong penghasilan dari kita. Nah, ini tuh ada pembayaran yang melakukan sama COD itu kayak gimana Kak? Nah, di sini ada yang kedua, ini aku ada yang pembayaran COD, terusnya tuh kayak aku kan udah gratis ongkir ekstra dan juga aku tuh star seller, jadi tuh kayak ditambah gitu loh teman-teman. Jadi dipotongnya tuh jadi 3,5% gitu. Nah, di sini ada yang order ke aku, jadi ordernya tuh barangnya banyak banget karena harga grosir gitu. Totalnya tuh 1.158.000 dan aku cuma dapat 1.111.912 rupiah. Nah, itu tuh dipotongnya tuh sama Shopee-nya tuh sebesar 46.088. Jadi tuh kalau kuantitinya lebih banyak dan juga jumlah pembayaran yang dilakukan sama pembeli itu tuh jadi lebih gede gitu kan, dari persenan dari hasil penjualan yang udah berhasil closing kayak gitu. Nah, di sini voucher yang ongkos kirimnya tuh 37.000, ongkos yang dibayarkan oleh pembelinya tuh 0, dan ongkos kirim yang diteruskan oleh Shopee kepada kurirnya tuh 37.000. Jadi dia yang belinya tuh pakai voucher gratis ongkir. Ini tuh ke luar Jawa. Kalau ke luar Jawa itu kan biasanya potongan ongkirnya 50.000 gitu. Nah, di sini jadi dia dapat gratis ongkirnya tuh 37.000. Itu tuh voucher dan subsidi dari Shopee. Jadi gratis ongkirnya dari Shopee, jadi yang tanggungnya tuh dari Shopee. Nah, ini tuh perbedaannya apabila kalau kalian menanggung ongkos kirimnya tuh tulisannya nggak kayak gini, nggak ongkos kirim yang diteruskan oleh Shopee kepada kurir. Nah, berarti ini kalau dari Shopee ke kurir itu tuh dari pihak Shopee-nya. Nah, kalau dari
kalau kalian yang menanggung, biasanya tulisannya ongkos kirim yang diteruskan oleh penjual kepada kurir. Nah, itu tuh berarti ada yang salah di pengaturan toko kalian. Itu tuh kalian yang menanggung ongkirnya, teman-teman. Kalau tulisannya kayak gitu, kalau tulisannya kayak gini kayak aku, itu tuh enggak. Jadi itu Shopee yang bayar kepada kurir. Jadi aku nggak dikurangi sama subsidi ongkirnya. Jadi tuh kalian harus jangan mengatur si pengaturan gratis ongkirnya tuh hati-hati ya teman-teman. Dan juga kayak beratnya itu harus diperhatikan dan terus dicek, karena kadang ada kurir yang bandel gitu. Kayak ada yang tadinya sekilo dari kita tuh sama kurirnya tuh di inputnya 2 kilo gitu. Itu tuh sering terjadi dan sering juga banyak teman-teman yang udah ngeluh ke aku, kayak udah nanya, "Kak, aku kenapa ya jadi ada potongannya, ongkirnya jadi ditanggung sama aku," gitu-gitu. Nah, itu tuh kalian bisa cek lagi aja. Dan juga kalian kalau barangnya lebih dari 1 kilo itu otomatis double gitu kan ya. Nah, aku saranin jangan tanggung ongkos kirim, karena ongkos kirim itu kan setiap daerah beda-beda ya. Kalau kita yang belinya deket itu kan murah banget gitu kan kalau yang deket. Nah, kalau dari yang luar pulau kayak gimana itu kalau kita yang tanggung? Misalkan kita cuma ambil labanya 20.000, ongkos kirimnya 30.000, kita yang tanggung kayak gimana kalau jauh? Jadi aku nggak saranin ke kalian buat kalian aktifin gratis ongkir yang ditanggung sama kalian sendiri. Itu tuh yang nanggungnya itu Shopee ya, pihak Shopee. Jadi kalian tuh harus daftar gratis ongkir, minimalnya kalian daftar gratis ongkirnya yang umum, yang enggak gratis ongkir ekstra. Kalau gratis ongkir ekstra kan ada potongannya. Kalau gratis ongkir umum itu minimal 120.000. Itu tuh kalian bisa berjualan dengan menggunakan gratis ongkir, dan pembeli ke toko kalian tuh kalau belanja 120.000 tuh udah gratis, tapi kalian tidak dipotong biaya layanan ataupun biaya administrasi apapun itu. Kecuali kalau kalian ikutan program gratis ongkir ekstra, itu pasti kalian dipotong 3%. Dan sekarang aku dipotongnya tuh, kalau aku udah star seller, jadi dipotong biaya gratis ongkir ekstranya itu cuma 2,5%, tapi ditambah dengan biaya star sellernya itu adalah 1%. Nah, kalau star seller itu ada biayanya ya teman-teman, bukan semata-mata ada label star seller tapi nggak ada layanan biaya atau administrasinya gitu. Itu tuh ada biayanya. Kita punya label star seller itu kita tuh ada biayanya 1%. Jadi buat kalian yang belum star seller dan mau star seller, nanti persiapkan aja untuk potongan sebesar 1%. Kalau kalian nggak ikutan gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra, itu kalau kalian ikutan double itu tuh makin nambah lagi sampai ke 5% gitu nanti dipotongnya. Dan aku cuma dapat gratis ongkir ekstra aja daftarnya, karena mungkin karena cashback ekstra itu kebanyakan kalau pakai ShopeePay, dan juga voucher-vouchernya itu sekarang udah kebanyakan pakai ShopeePay gitu ya, dan sama COD. Dan sekarang yang COD itu ada biaya layanannya 1% teman-teman kalau kita mengaktifkan COD di Shopee. Nah, terus ini adalah satu lagi contohnya yang sedikit. Kalau ada penjualan yang sedikit, harganya totalnya cuma 300.000 dan total penjualan yang aku dapetin cuma 288.060 rupiah, karena dikurangi dari biaya adminnya, yaitu biaya administrasinya 3.000 dan biaya layanannya 8.940. Jadi dikurangi 11.940. Jadi yang aku dapetin cuma 288.060 rupiah dari harga totalnya itu 30.000. Dan di sini ongkos kirim yang dibayarkan oleh pembelinya itu 21.000, yang tadinya tuh kan 61.000, dan terus dia dapat vouchernya gratis ongkirnya subsidinya 40.000 dari Shopee. Jadi aku tuh nggak mengeluarkan sama sekali yang namanya ongkir. Ini tuh dibayar dari Shopee karena aku ikut daftar gratis ongkir ekstra dan juga daftar gratis ongkir, tapi nggak aku tanggung ongkirnya. Yang tanggung ongkirnya itu siapa, Kak? Ya Shopee itu sendiri yang tanggungnya teman-teman. Jadi bukan kita yang menanggung ongkos kirimnya. Jadi kalian jangan aktifin yang namanya gratis ongkir sama yang gratis ongkir tuh kayak kita yang tanggung ongkirnya sendiri gitu. Nah, itu tuh jangan diaktifin, nanti kalian rugi. Ada juga yang bilang, "Kak, aku labanya sedikit tapi biaya administrasi dan biaya layanannya lebih gede dari laba aku jadi rugi." Kalian jangan ikut apapun. Jadi kalian tuh jangan ikut yang namanya program-program di Shopee kalau kalian enggak mau ada potongan biaya administrasi atau biaya layanan. Kalian tuh polos aja jualan tanpa harus ada gratis ongkir ekstra, cashback ekstra dan lain-lain, dan nggak pengen jadi star seller gitu kan. Kalau kalian pengen jadi star seller, apalagi kalau mall, Shopee Mall, itu tuh kalian tuh potongannya lebih gede lagi. Nah, dan kalau kalian nggak mau ada
pemotongan-pemotongan lainnya, kalian jualan aja biasa. Cukup dengan daftar gratis ongkir yang umum aja, minimal belanja 120.000. Nah, kenapa sih Kak harus ada biaya layanan? Karena mungkin kan kalau gratis ongkir ekstra itu kan minimal pembelanjaannya lebih sedikit ya teman-teman. Jadi tuh Shopee juga kan nanti bayarnya dari mana gitu kan ya. Jadi kita tuh harus ikut partisipasi, kayak ada pajaknya gitulah intinya mah, kalau kita pengen ikutan yang namanya program-program yang ada di Shopee. Kalau kalian gak mau dipotong ya udah polosan aja, kalian gak usah ikut apa-apa, kalian cuma jualan aja di Shopee gitu. Cukup kalau kalian gak mau dipotong. Dan kalau ada yang bilang kan sekarang dipotong ya kalau jualan di Shopee. Enggak, kalau kalian nggak ikut program Shopee tuh nggak dipotong sama sekali. Kalian jualan aja biasa aja, jualannya polos aja, nggak ada label star seller, nggak ada label cashback ekstra, nggak ada label gratis ongkir ekstra. Itu tuh kalian nggak usah ada yang kayak gitu. Itu kalian udah nggak bakal dipotong sama sekali sama Shopee, kayak gitu. Nah Kak, terus kayak gimana kalau aku rugi ongkir nih, ongkirnya kayak double gitu, 2 kali lipat, dan aku kayak dipotong ongkirnya tuh, gratis ongkirnya tuh pembayarannya dari aku. Kalian periksa lagi di pengaturan ongkirnya, apakah kalian menanggung ongkirnya atau tidak. Terus, apakah si produknya itu 1 kilo Kak, tapi jadi double, jadi 2 kilo pembayarannya, terus aku yang harus nombok atau aku yang ditarik gitu saldonya sama Shopee, jadi berkurang untuk membayar si ongkos pengirimannya. Nah, itu tuh kalian bisa komplain ke ekspedisi kalau ada input-input salah ataupun kalian yang keliru tentang berat produk kalian. Nah, ini berat produk kalian tuh harus bener-bener diukur atau ditimbang dengan baik ya teman-teman. Jadi nanti nggak ada miskomunikasi antara si produk kita pas ditimbang di ekspedisi. Itu tuh dari kita tuh sekilo, padahal di ekspedisi itu udah lebih jadi 2 kilo. Jadi tuh nggak salah kita. Jadi kita yang salah menginputkan berat dari barang tersebut. Pas ditimbang ternyata hasilnya lebih dari 1 kilo. Ya wajar kalau kita dipotong lagi ongkirnya untuk membayar ongkir 1 kilo lagi. Jadi kalian, apa pentingnya untuk menimbang produk-produk yang kalian jual itu tuh sangat penting banget. Dan wajib banget kalian timbang, gak dikira-kira. Misalkan kalau yang kecil-kecil, kalian tuh timbangnya tuh kayak 1 kilo tuh isi berapa, jadi 1000 gram dibagi aja dari isi kayak gitu. Nggak usah, aku nggak punya yang graman Kak, ya udah kalian timbang aja 1 kilo. Misalkan ada 20, ya udah berarti dibagi 1000 dibagi 20 berarti berapa, kayak gitu kan. Jadi gampang banget, nggak usah diambil ribet. Pokoknya kalian perhatikan lagi aja apa yang udah kalian buka di toko di Shopee-nya kayak gimana. Lihat lagi, takutnya ada kesalahan yang terjadi di kalian dan kalian udah komplain, tapi kan sebenarnya kesalahannya, human error-nya di kalian gitu. Jadi aku saranin sebelum kalian bertanya-tanya atau kalian ngeluh dulu gitu, kalian cek dulu aja kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu video tentang kayak gimana pemotongan biaya layanan administrasi di Shopee dan juga rugi ongkir di Shopee tuh kayak gimana. Biasanya kasusnya kebanyakan yang seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang baru mulai jualan, jangan asal ikut-ikutan orang lain kayak gimana. Kita harus pelajari dulu, kita harus riset dulu kayak gimana, apakah ini ada pemotongan atau apakah ini kedepannya bakal kayak gimana gitu-gitu. Nah, kalian tuh harus dilihat dulu ya sejauh itu. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Mohon maaf banget bila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Komen aja di bawah kalau kalian ada yang belum dipahami. Silakan kalian komen di bawah, nanti aku bakal jawab insya Allah. Dan maaf banget buat yang nge-DM aku, karena banyak banget yang nge-DM, aku nggak sempet balesin. Sekarang aku fokus dulu ke balesin yang di YouTube karena bisa dituntut gitu kan. Kalau udah DM itu kayak numpuk banget, udah lama banget, berbulan-bulan. Maaf banget ya. Kalian kalau mau nanya, kalian bisa langsung aja di komentar, kolom komentar di bawah ini. Thank you banget buat kalian, dan jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.